Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forem 195, kanal untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersama-sama ya Tuhan ingin belajar bagaimana memenangkan jiwa-jiwa di dalam setiap diskusi ataupun debat yang dilakukan setiap umat Tuhan. Ajarilah setiap umat Tuhan yang turut mengambil bagian dalam pelayanan melalui diskusi ataupun debat, agar semakin mau merendahkan hati untuk tidak mengutamakan kemenangan sendiri, tetapi hanya untuk menunjukkan kebenaran Tuhan, sehingga semua pihak yang terlibat memperoleh keselamatan daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forem 195 yang terkasih, kita bertemu kembali setelah sedemikian lama kita terpisah. Kita bertemu di video lepas kita yang ke-13, yang mana di dalam kesempatan ini kita bersama-sama merenungkan sisi lain mengenai kebodohan-kebodohan yang sering mempertanyakan dan memuntir ayat-ayat Alkitab yang dilakukan para penceramah di luar Kristen. Memang merupakan fenomena yang sangat aneh sebenarnya, bahkan cenderung sangat menggelikan bila ada sebuah agama yang di dalam setiap ceramah yang dilakukan oleh para penceramahnya tidak bisa lepas dari membahas Alkitab, terus membahas tentang Alkitab dan iman Kristen. Sangat banyak penganut agama ini kebingungan, yang sebenarnya sama juga halnya dengan yang dialami para penceramahnya, yang bisa jadi memang berhati tulus. Ya, mereka sendiri juga sangat bingung membaca kitab sucinya yang sangat jauh dari sebuah ajaran moralitas. Ini yang mulai disadari oleh banyak penganut agama ini. Mereka mulai sadar bahwa ada yang salah pada penceramahnya. Mereka mulai sadar bahwa ada yang salah di agamanya. Bahkan mereka mulai sadar bahwa ada yang salah pada nabinya. Mereka mulai rajin membaca Alkitab. Mereka mulai berpikiran maju dan terbuka. Mereka mencari tahu sendiri dengan mempelajari Alkitab. Memanglah, dengan membaca Alkitab dengan tulus, maka Alkitab akan menjadi firman yang hidup, yang berbicara di dalam hati mereka, menjadi rema di dalam hati mereka. Ini yang melahirkan iman. Karena rema itu mereka dengar berupa firman yang hidup. Itulah suara Tuhan Yesus Kristus. Hal itu tetap bisa terjadi sekalipun mereka belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena pada saat itulah
Tuhan Yesus Kristus mengetuk pintu hatinya. Ya, sebenarnya lah mereka juga memiliki hak yang sama dengan seluruh manusia di muka bumi ini. Mereka berhak memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Fenomena unik yang lain yang terjadi adalah kelakuan para domba murtad yang keluar dari kekristenan. Banyak yang menjadi penceramah agama tertentu, tetapi dengan menghina kekristenan, bahkan tanpa memiliki rasa malu, memenuhi latar belakang hidupnya dengan penuh kebohongan, yang membuat kalangan Kristen bengong, penuh kebingungan. Justru penceramah seperti ini yang sangat disukai oleh pendengar agama barunya, suatu hal yang di luar nalar sehat. Mengenai pertanyaan dan puntir-memuntir ayat-ayat Alkitab, marilah kita sebagai umat Tuhan tidak perlu terlalu memikirkan hal itu, karena kita sudah sangat paham bila kita membuka Alkitab, maka kita akan menemukan ayat yang dikutipnya, tetapi bunyinya tidak akan seperti yang dikatakannya. Bahkan maknanya telah diselewengkan. Melihat hal ini, kita tidak usah heran bahwa suatu saat ketika mereka berceramah, bisa mengacungkan sebuah kitab di tangannya dengan berkata, Alkitab sudah dipalsukan, inilah yang asli. Pemalsuan Alkitab ini mungkin bukan hal yang bohong lagi, tetapi pemalsuan ini tidak dilakukan oleh orang Kristen, karena Alkitab orang Kristen sudah selesai sebelum abad pertama berakhir. Mengenai pemalsuan Alkitab ini, sangat banyak dilakukan orang-orang yang dengan terang benderang menulis nama kitab, ayat, serta kutipan ayat yang dituliskan di banyak kanal-kanal YouTube dan media sejenis. Bila kita mengejar orang-orang tersebut, maka akan banyak sekali yang bisa diproses secara hukum. Tidak, kita tidak perlu melakukan hal itu. Tuhan kita tidak perlu dibela. Sekarang kita sudah paham kegilaan-kegilaan mereka yang membabi buta. Meskipun demikian, kita sebagai umat Tuhan harus tetap waspada mengenai trik-trik penipuan mereka yang semakin berani dan berkembang. Kita tidak perlu heran apabila kitab yang di tangan mereka itu sudah beredar juga di toko buku. Untuk itulah para umat Tuhan ataupun setiap orang yang ingin mempelajari mengenai kekristenan dengan tulus harus bijak bila membeli Alkitab. Belilah langsung dari toko buku Kristen dan harus dari penerbit atau terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) atau yang otoritasnya diakui komunitas Kristen. Sekali lagi, bagi para umat Tuhan, hal tersebut tidak perlu terlalu dipikirkan, karena perbuatan-perbuatan mereka itu tidak memiliki pengaruh yang berarti bagi kita. Bahkan
merupakan perbuatan yang menjijikkan bagi umat mereka sendiri yang melihatnya. Mengapa mereka malah jijik melihat perbuatan seperti itu? Ini semuanya disebabkan karena Indonesia ini berbeda latar budayanya dengan bangsa lain. Latar belakang budaya kita sangat kental dengan sopan santun dan jiwa kesatria. Suatu ajaran yang bertolak belakang dengan nuraninya secara otomatis menjadi pertanyaan besar di dalam dirinya sendiri. Di zaman keterbukaan seperti sekarang ini, orang semakin pintar dan berusaha sekuat tenaga untuk bersusah payah mempelajari kebenaran sebuah ajaran. Ya, kitalah yang perlu Tuhan, bukan Tuhan memerlukan kita. Tetapi Tuhan kita itu kasih. Dia ingin kita hidup selalu bersamanya. Dimanapun dia berada, kita ada di dalam dia. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, sampai di sini bagian 1, bagian pertama, fenomena agama jimat. Dan akan kita lanjutkan ke bagian 2 dengan judul yang sama. Dari video lepas kita yang ke-13 ini dan selanjutnya ke depan, saya ingin mengenalkan sebuah agama dalam angan-angan. Ya, kita sebut saja agama jimat. Jadi, saudara-saudara semua, bila menemukan istilah agama jimat ini di video-video kita selanjutnya, tidak perlu heran. Ya, namanya juga agama angan-angan. Semua aktivitasnya juga berupa angan-angan yang tidak lumrah berdasarkan akal sehat di dalam diri manusia. Agama ini merupakan agama yang diturunkan oleh malaikat yang bukan dari Tuhan, yang merupakan bentuk penyamaran iblis sebagai malaikat terang. Oleh karena itu, tidak heran sering disebut orang dengan agama hoax, agama arogan, agama maling ayat, dan banyak gelar lain yang menunjukkan bahwa agama ini sebenarnya tidak pantas untuk disebut agama. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah menyelesaikan bagian pertama dari topik kami ini ya Tuhan. Banyak hal yang kami lihat dari sebuah perdebatan. Kiranya Engkau menerangi dan memberi hikmat-Mu agar kami dapat memilah-milah dan memiliki pemahaman yang benar akan Engkau. Ya Allah, izinkanlah kami agar dapat bersama kembali untuk mempelajari bagian kedua di video lepas lanjutannya nanti ya Tuhan. Hari-hari yang kami jalani kiranya selalu dalam penyertaan-Mu saja. Jangan biarkan kami lepas ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.